Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik Indonesia sedang digemparkan terkait dengan berita yang menyebar di jagat media sosial tentang perselingkuhan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Saya ingin sedikit berkomentar tentang ini karena ini terkait dengan aib seseorang. Karena ini menyebar dan masuk ke pesan-pesan WhatsApp, kemudian tampil di pencarian Google, rekomendasi YouTube, dan lain sebagainya, saya tertarik untuk memperhatikan mengenai beberapa caption atau screenshot tangkapan layar pesan WhatsApp yang menyebar di media sosial. Setelah saya amati, saya yakin berdasarkan tangkapan layar yang menyebar tersebut, Ridwan Kamil tidak selingkuh. Menurut keyakinan saya, menganalisa dari pesan yang menyebar tersebut, saya yakin betul Ridwan Kamil tidak selingkuh. Jadi kita ingin mewarning kepada publik Indonesia, jangan sembarangan menyebarkan informasi dan kemudian gampang percaya dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini terkait dengan aib seseorang. Ini bukan berita korupsi loh. Ini bukan berita kriminal. Tapi ini terkait dengan aib seseorang dan rumah tangga orang yang sejauh ini kita hormati. Terlepas dengan kekurangan dan kelebihannya selama memimpin di Provinsi Jawa Barat. Nah, mengapa saya yakin betul Ridwan Kamil tidak selingkuh berdasarkan tangkapan layar yang menyebar tersebut? Karena tidak ada satupun petunjuk yang mengarah kepada perselingkuhan Ridwan Kamil. Tidak ada sama sekali. Jadi mohon kepada yang sumbu-sumbu pendek, yang gampang tersulut, bersabarlah dulu. Jangan mudah menghakimi seseorang atau menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan pesan yang disebar tersebut. Coba kita perhatikan. Ada beberapa pesan yang menyebar di media sosial, misalnya di sini disebutkan Lisa kritis, Akang, tolong Lisa Kang. Ya, nggak tahu ini mungkin orang yang bernama Lisa ya. Pagi Kang, kenapa nggak direspon? Kemudian dijawab oleh si Akang, orang yang katanya merujuk kepada Ridwan Kamil tersebut. Lisa, saya nggak pakai Instagram lagi, disuruh ditutup oleh istri saya. Apakah ini mengarah kepada selingkuhan? Apakah ini mengarah kepada perselingkuhan? Tidak. Tidak ada sama sekali indikasi ke arah sana. Kemudian yang berikutnya, Akang. Akang tolong respon Lisa Kang. Akang. Kemudian ada semacam tulisan yang berlatar belakang hitam nih, gak bisa berkata-kata deh. The best Akang. Lagi hamil aja di push, suruh gugurin lah. Apalah, sehat-sehat Pak. Ini apa maksudnya gitu. Kemudian Lisa, jawaban si Akang, Lisa, tim pengacara dan polisi menemukan bahwa kamu banyak berbohong. Salah satunya kamu ternyata tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswi. Mereka sudah cek di kampus, berarti selama ini kamu juga bohong. Iya, terkait sekolah lagi. Tapi uang sekolah atau laptopnya kamu ambil. Jawab si Lisa itu, ya Allah, saya sedang mengandung Kang. Dari situ saya nggak pernah lanjut lagi. Nah, ini juga sama sekali tidak mengarah kepada perselingkuhan. Termasuk kemudian adanya dugaan si Akang tersebut nyuruh si Lisa ini menggugurkan kandungan. Tidak ada pesan langsungnya. Tidak ada perkataan langsung Pak Ridwan Kamil yang mengarah dia selingkuh, yang mengarah dia merayu, tidak ada di sini. Tidak ada kemudian pesan yang bisa menunjukkan kalau Lisa itu dihamili oleh Ridwan Kamil, tidak ada. Jadi saya berpendapat terkait dengan screenshot atau tangkapan layar dari pesan, mungkin pesan WhatsApp yang menyebar di media sosial, saya yakin sama sekali tidak ada petunjuk bahwasanya Ridwan Kamil berselingkuh atau sampai menghamili orang. Nah, lantas kemudian mengapa ini semua tersebar?
Ya mungkin ini ada motif. Boleh jadi yang pertama seperti yang diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil, ini motifnya ekonomi. Ada orang yang ingin mencari keuntungan. Tapi boleh jadi juga ini motif politik. Kalau ini motifnya politik, maka seperti pisau bermata dua. Boleh jadi untuk merugikan Pak Ridwan Kamil, boleh jadi sebetulnya untuk memberikan keuntungan tertentu buat Pak Ridwan Kamil. Mengapa saya katakan seperti pisau bermata dua? Karena kalau ini motifnya politik, boleh jadi untuk menjatuhkan Ridwan Kamil. Dengan isu sedemikian rupa, maka karir politik Ridwan Kamil dihancurkan dengan pintu moral. Artinya dibangun citra negatif terhadap moral seorang Ridwan Kamil. Sehingganya karakternya sebagai pemimpin yang bermartabat menjadi hancur. Boleh jadi sedemikian rupa. Atau kemungkinan yang kedua, karena memang alasan untuk mengatakan Ridwan Kamil itu berselingkuh berdasarkan screenshot pesan yang menyebar ini sangat lemah sekali, maka boleh jadi endingnya adalah permintaan maaf. Nah, kalau endingnya adalah permintaan maaf, maka ini akan mengkatrol martabat Pak Ridwan Kamil. Akhirnya publik Indonesia menganggap Ridwan Kamil terzolimi oleh fitnah. Akhirnya kemudian nama beliau bisa terdongkrak kembali. Jangan-jangan ini juga ada kepentingan tertentu dalam tanda kutip untuk mendongkrak popularitas dan martabat Pak Ridwan Kamil. Boleh jadi, namanya motif politik. Saya ambil contoh dulu misalnya di zaman belum ada WhatsApp, belum ada BBM bahkan. Di zaman awal ketika Pak SBY mau nyalon presiden pertama kali tahun 2004 ya. Ketika itu saya ingat betul menyebar salinan fotokopi yang banyak sekali di mimbar-mimbar masjid yang mengajak masyarakat Indonesia tidak memilih Pak SBY. Dengan alasan istrinya Pak SBY itu agamanya Kristen. Karena namanya Ani Kristiani Yudhoyono. Itu menyebar. Dan masyarakat yang sumbu pendek, yang punya keterbatasan literasi, karena memang rata-rata kan masyarakat Indonesia ini memiliki keterbatasan terhadap literasi. Dan cenderung sumbu pendek. Baca judul saja sudah percaya. Akhirnya ramai itu di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, salinan fotokopi yang begitu banyak, yang mengajak tidak milih Pak SBY karena istrinya beragama Kristen gitu. Jadi politisasi agama lah atau politik identitas kalau dalam bahasa sekarang ini. Tetapi Pak SBY kemudian melakukan konferensi pers untuk memastikan istrinya itu seorang muslimah. Disitulah kemudian publik Indonesia berbalik. Yang tadinya mereka diracuni agar tidak memilih Pak SBY, tiba-tiba mereka berbalik merasa kasihan dengan Pak SBY. Nah, politik kasihan inilah kemudian membuat Pak SBY menang telak pada tahun 2004. Pemilihan pertama kali Pak SBY mencalonkan. Kurang lebih begitulah. Jadi, semua isu negatif yang disebarkan terkait dengan motif politik belum tentu merugikan pihak yang dituduh. Boleh jadi akan memberikan lompatan keuntungan lebih bagi pihak yang dituduhkan tersebut. Maka saya ingin mengajak kepada publik Indonesia, jangan mudah tersurut dengan ini semua. Boleh jadi ada motif yang lain. Indonesia hari ini kan sedang banyak demonstrasi adik-adik mahasiswa. Ada juga yang mengatakan disebarnya isu terkait dengan perselingkuhan Ridwan Kamil itu adalah upaya untuk menutupi isu-isu besar misalnya. Ya, boleh jadi sedemikian rupa. Karena mengapa? Saya melihat pondasinya lemah betul untuk menyatakan Pak Ridwan Kamil selingkuh itu sangat lemah sekali. Bisa saja kita terima ini sebagai upaya untuk menutupi isu-isu besar, isu-isu krusial yang memang sedang mengemuka di Republik ini sekarang gitu. Bisa jadi kan? Untuk meredam persoalan yang sesungguhnya disebarlah isu-isu yang sifatnya murahan, tapi mudah memancing publik Indonesia. Nah, hanya saja dalam perspektif agama saya ingin sampaikan, plus minusnya terkait dengan informasi yang menyebar ini, hati-hati ini terkait dengan aib seseorang. Karena begini, ada perbuatan yang memang harus kita siarkan. Misalnya perbuatan yang mengarah kepada kriminal, seperti korupsi. Membicarakan koruptor itu bukan gosip, bukan. Tapi yang sedemikian rupa adalah sebuah kewajiban. Termasuk kemudian penipu misalnya. Ada orang yang memanipulasi, menipu mengatasnamakan agama. Wajib kita siarkan. Termasuk yang lagi geger mengenai orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi.
Itu malah wajib disiarkan, nggak boleh ditutup-tutupi. Itu tidak termasuk gibah, tidak termasuk fitnah. Karena itu terkait dengan penyelamatan umat agar tidak dimanipulasi mengatasnamakan agama. Tapi terkait dengan isu sensitif mengenai perselingkuhan Pak Ridwan Kamil, itu murni adalah aib. Kalau itu benar, ini namanya ghibah. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina, dan ghibah itu lebih kejam daripada berzina. Apa yang disebut dengan ghibah? Membicarakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Itu namanya ghibah. Kita membicarakan terkait dengan perselingkuhan. Ini namanya ghibah. Dan ghibah itu sendiri dosanya lebih kejam daripada berzina. Nah, seandainya perselingkuhan Pak Ridwan Kamil itu tidak sesuai dengan faktanya, berarti ini fitnah dong. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seandainya tidak sesuai dengan faktanya, dan publik Indonesia, dan mungkin khususnya masyarakat Jawa Barat, sudah terlanjur berpikir negatif kepada Pak Ridwan Kamil, lantas kemudian hancurlah martabat Pak Ridwan Kamil. Sulit dia mengangkat kepalanya lagi di depan publik. Ini kan pembunuhan karakter namanya. Ini bisa menghancurkan tidak hanya Pak Ridwan Kamil, tapi keluarganya, anak-anaknya, keluarga besarnya. Jadi hancur semua. Maka hati-hati dengan fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya ada seorang santri yang nanya kepada kiai, Pak Yai, apa bahayanya fitnah tersebut? Maka lantas kemudian Pak Yai tersebut memerintahkan santrinya ambil kemoceng. Sula itu nak, buat bersihin kaca yang terbuat dari bulu ayam. Kamu lepasin satu persatu bulunya ini sambil jalan ke arah sungai. Nanti sampai di sungai kamu balik lagi. Pastikan bulu ayam di kemoceng ini habis begitu kamu sampai di sungai. Nanti setelah itu kamu balik lagi ke sini, bulu yang sudah terlanjur dilepas tadi kumpulkan kembali. Maka si santri melakukannya, dia jalan ke arah sungai sekian ratus meter sambil melepaskan bulu-bulu ayam tersebut. Setelah itu dia balik badan kembali dan mencari bulu-bulu ayam yang sudah terlanjur dilepaskan tadi untuk dikumpulkan. Sesampainya dia di depan gurunya, di depan kiainya, sang kiai bertanya, bagaimana? Sebanyak apa yang sudah berhasil kamu kumpulkan? Waduh Pak Yai, kata santrinya, yang terkumpul cuma sedikit. Loh yang lain kemana? Yang lain udah habis diterbangkan oleh angin. Nah itulah bahayanya fitnah. Ketika kamu menyebar fitnah seperti menyebar bulu ayam tersebut, begitu mudahnya kamu menyebarkannya tanpa kamu menyadari kalau itu tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya, tanpa kamu sadari itu adalah perbuatan fitnah. Begitu mudahnya kamu sebar. Begitu kamu sadar, kamu berbalik badan, kamu sadar itu fitnah, kamu sadar itu hoax, informasi yang tidak benar, dan menghancurkan kehormatan seseorang. Saat engkau memungut bulu ayam, dalam pengertian ingin memperbaikinya lagi, hanya sedikit sekali hasilnya. Informasi sudah terlanjur tersebar, terviralkan kemana-mana, sangat sedikit sekali kemampuan kita untuk memperbaikinya. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kurang lebih dalam perspektif agama, saya ingin mengajak kita semua berpikir sedemikian rupa. Jangan gampang menyebarkan sesuatu yang pada akhirnya menjadi ghibah, atau lebih parahnya lagi ketika kemudian menjadi fitnah. Ingat loh, kehormatan seseorang yang bisa dihancurkan. Seorang Ridwan Kamil, pemimpin yang bermartabat, terhormat, bisa hancur gara-gara fitnah ini semua. Tapi walaupun boleh jadi seperti pisau bermata dua, boleh jadi ini tidak menghancurkan Pak Ridwan Kamil, malah mendongkrak popularitasnya nantinya dan menambah martabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin ada motif lain dari pihak-pihak tertentu yang katanya dalam tanda kutip untuk meredam isu-isu besar, kasus-kasus besar, terutama terkait dengan memanasnya demonstrasi adik-adik mahasiswa. Bayangkan ini bulan Ramadan loh, demonstrasi saban hari nggak selesai-selesai itu. Gimana nanti kalau pasca Ramadan? Nah artinya saya ingin mengajak kepada publik Indonesia, ayo kita semua cerdas, budayakanlah kita melek literasi, banyak membaca informasi, jangan mudah membuat konklusi, jangan mudah menghukumi segala sesuatu. Dan hari ini memang
isu-isu yang dibumbui dengan nada agama dan nada asusila mudah sekali tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Bayangkan orang bisa menghukumi orang lain hanya dari sebuah gambar, hanya dari sebuah foto, hanya dari sebuah screenshot tangkapan layar percakapan, bisa menghukumi seseorang. Dan kita harus berhati-hati, karena ini bicara tentang kehormatan orang lain. Hati-hati, ini bulan suci Ramadan, jangan menyebarkan fitnah. Saya ingin tegaskan, ada beberapa hal yang memang kita nggak boleh tutup-tutupi. Misalnya kayak kasus korupsi, itu nggak boleh ditutup-tutupi. Kasus kriminal, penipuan, termasuk manipulasi agama, itu nggak boleh ditutup-tutupi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tuti' kullahallafim mahin." Jangan sekali-kali menjadi followers, jangan jadi muhibbin, jangan ikut-ikutan. Orang yang gampang sekali bersumpah mengatasnamakan agama, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela agama, dikit-dikit teriaknya bela Islam, yang kerjanya mencela, hammazim masya'im binamim, kerjaannya menghina, mendelegitimasi pemerintah yang sah, warawiri kesana kemari, menyebarkan berita bohong, binamim, yang tujuannya menciptakan kegaduhan, provokasi, dan lain sebagainya. Nah, ayat ini menyampaikan kepada kita, akan ada provokator-provokator yang gampang betul mendompleng agama. Dia mengatasnamakan Islam, bela agama, tapi tujuannya mendelegitimasi pemerintah yang sah, negara, mengadu domba sesama bangsa Indonesia. Kita harus mewaspadai itu semua. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka akan memanipulasi Al-Quran, memanipulasi agama, bahkan mereka nggak tanggung-tanggung kadang-kadang mengaku sebagai anak cucu Nabi, agar mendapatkan pembenaran dari publik Indonesia yang mayoritas muslim ini, sehingganya apapun perbuatan mereka akan dianggap benar, karena mereka ngaku anak cucu Nabi. Nah, yang kayak gini harus kita ungkap, harus kita bongkar, tidak bisa kita biarkan. Tapi adapun terkait dengan aib seseorang atau masa depan keluarga seseorang, jangan sekali-kali kita menyebarkannya, karena itu perbuatan yang sangat tercela sekali. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Saya kembali mengulangi penegasan, kalau berdasarkan tangkapan layar pesan yang beredar di media sosial, saya yakin betul Pak Ridwan Kamil tidak berselingkuh. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan semakin menambah cinta beliau dengan istri dan keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.